Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Hamzah Wadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya terkait tentang penerapan kurikulum Understanding by Design ini di sekolah sebagai tugas UTS dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Kurikulum OBD atau Understanding by Design merupakan kerangka kerja atau cara berpikir yang lebih bertujuan untuk merancang pembelajaran di mana pemahaman sebagai target utamanya. Nah, di dalam UBD sendiri menggunakan alur yang namanya backward design atau desain mundur. Nah, backward design atau desain mundur ini merupakan kerangka berpikir yang merancang pembelajaran dari hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, maksudnya di sini adalah proses pembelajaran itu dimulai dari tujuan akhirnya atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, pada tahapan dalam backward design terdapat 3 tahapan, di mana yang pertama adalah identify desired result atau hasil yang diinginkan. Biasanya ini memuat tentang tujuan dari pembelajaran. Nah, yang kedua adalah determine acceptable evidence atau menentukan bukti yang dapat diterima. Nah, di sini merupakan contoh dari assessment-nya. Kemudian yang ketiga adalah plan learning experience instruction atau rencana pengalaman dan instruksi belajar. Nah, tahap ini merupakan perancangan dari proses pembelajaran yang akan dilalui oleh siswa. Di sini adalah tahapan dari backward design itu sendiri, yaitu yang pertama identify desired result atau hasil yang diinginkan. Nah, di mana di sini terdapat tahapan. Dalam stage 1 ini tahapan yaitu tujuan utama, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan umum, baru pemahaman, kemudian hasil akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya. Nah, tahapan yang kedua adalah determine acceptable evidence atau menentukan bukti yang dapat diterima. Nah, terdapat 2 cara menentukan bukti penilaian. Menurut saya yaitu melalui metode penilaian tugas proyek, peer assessment, rubrik penilaian, dan lain. Kemudian jenis penilaiannya ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah plan learning experience instruction, yang dimana satu, rencanakan pengalaman dan instruksi belajar. Nah, maksud di sini yaitu merancang kegiatan yang akan membuat hasil yang diinginkan terjadi atau peristiwa pembelajaran. Nah, di sini adalah proses pembelajaran yang akan dilalui oleh peserta didik yang sudah dirancang, di mana dalam merancang pembelajaran ini menggunakan yang tadi backward design-nya, di mana menentukan tujuan dulu, baru kemudian assessment, baru kemudian pembelajarannya seperti apa. Kemudian di dalam tahapan ini, dalam kurikulum Understanding by Design ini menggunakan yang namanya model where to. Nah, kemudian mengapa by design ini penting? Nah, suatu desain pembelajaran dinilai penting karena tanpa desain pembelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan sesuai rencana atau bahkan berantakan. Nah, dengan menentukan desain pembelajaran, pendidik dapat memiliki pedoman yang mengarahkan pendidik tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Ibaratnya ketika kita akan menuju suatu tempat, kita bisa menggunakan misalkan Google Maps atau Maps-nya. Di situ sudah ada rencana atau alur yang harus kita tempuh untuk sampai pada tujuan kita. Nah, begitu juga dengan desain ini. Desain itu merupakan maps yang harus kita lalui atau petunjuk arah.
UBD sendiri diterapkan sebagai alternatif solusi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara mensinkronkan tujuan, langkah, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian, tujuan dari proses pembelajaran adalah mencapai pemahaman atau understanding, di mana siswa memahami atau tepatnya menguasai ilmu yang dipelajarinya. Lebih dari itu, agar siswa mendapatkan suatu penilaian yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan pada tiap akhir pembelajaran. Nah, di sini adalah contoh penerapan kurikulum understanding ini atau backward design ini pada proses pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh pada pembelajaran yang akan dijelaskan materi kelas 3, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada stage 1 atau tahapan pertama, yaitu menentukan tujuan tadi, di mana tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai yaitu adalah siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, setelah kita menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian kita akan melanjutkan kepada stage 2, yaitu menentukan asesmennya. Di sini, asesmen dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran, di mana yang akan digunakan di sini adalah siswa itu bisa mengamati video dan gambar makhluk hidup yang ditampilkan melalui proyektor atau LCD. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuliskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian tahapan yang ketiga di sini yang adalah proses pembelajarannya. Kemudian di sini pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian siswa menonton sekaligus mengamati video dan gambar yang ditayangkan, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Namun, sebelumnya akan terdapat sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab terlebih dahulu untuk memancing pemikiran kognitif siswa mengenai makhluk hidup. Baru kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada video tersebut langsung di tempat duduknya masing-masing. Kemudian menuliskan jawabannya pada kertas. Nah, pada akhir pembelajaran nanti diberikannya latihan soal untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi tadi, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.